Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Siang nanti, ya siang ini akan ada putusan pra peradilan Roy Suryo. Belum ada putusannya, Tremul sudah pada kejang-kejang. Yang mana mereka itu dulu ya, sebelum masuk ke dalam persidangan, sebelum pelimpahan P21, itu selalu mengatakan, ayo dong RJ ya. Kalau tidak mau RJ, ayo dong Prapid. Itu kan ada mekanismenya dan lain sebagainya. Sekarang tatkala mekanisme itu dipakai, mereka kalang kabut sendiri. Nah, dari sini ya ada sebuah sangkaan kesimpulan begitu ya. Ini kesimpulan yang sifatnya adalah sangkaan bahwa proses peradilan yang terjadi sekarang itu sudah out of control. Itu sudah di luar kontrolnya para Tremul. Memang kalau kita melihat secara praktik persidangan saja, Tremul sudah tidak punya kuasa. Jika kita melihat persidangan ini adil ya, jujur dan adil. Jika kita melihat persidangan ini jujur dan adil, maka kontan Tremul itu sudah tidak punya kuasa lagi. Jangankan kuasa di dalam persidangannya, kuasa hukumnya pun sudah tidak bisa masuk tuh ke dalam materi persidangan. Karena ini adalah pidana delik aduan. Kalaupun kita memang misalkan melihat ini dari segi politik, sebagaimana yang beredar di ruang publik, katakanlah memang ini penuh dengan nuansa politik. Berarti ya, yang memegang kendali saat ini adalah Pak Prabowo. Maka proses persidangan ini secara keseluruhan, baik Dr. Tifa ataupun Mas Roy Suryo, baik persidangan utama ataupun pra peradilan, jika kita lihat ini dari kacamata penuh nuansa politiknya, ini bisa dijadikan sandera bagi Joko Widodo oleh Prabowo. Yang mana kalau kita melihat dari segi politik, hubungan Prabowo dengan Jokowi pun nggak bagus-bagus amat. Nah, disinilah kita melihat chaos ya. Jadi para praktisi hukum tentu menginginkan ini hukum berjalan dengan tegak. Sebagaimana misalkan dikatakan oleh Pak Mahfud MD misalkan. Ini ingin tegak. Orang yang berada di pihak Jokowi tentu ini tidak mau tegak. Jokowi harus menang, bukan hukum harus tegak. Kita nih yang di luar tapi punya posisi, kita menginginkan Mas Roy dan Dr. Tifa bebas, tapi bukan karena pembebasan hakim, tetapi karena fakta banyak sekali pelanggaran. Itu harus dilihat tuh. Titiknya. Perbedaan kita dengan Tremul. Tremul ingin Roy dan Dr. Tifa dipenjara karena ingin Jokowi menang, bukan ingin hukum tegak. Kita ingin Roy Suryo dan Dr. Tifa lepas karena kita ingin hukum tegak. Begitu ya. Jadi jangan dijadikan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini tumbal gitu. Jangan. Nah, makanya Mas Roy kan melakukan manuver-manuver yang mana kita tahu kalau kita update pengetahuan hukum kita di dalam KUHP yang baru, diberi wadah dan diberi peluang untuk melakukan diberikan ruang untuk pra peradilan meskipun sudah pelimpahan P21 dan sudah akan dijadwalkan persidangan utama. Ini masih, dan ini yang dilakukan oleh Mas Roy, dan inilah yang menjadikan para Tremul itu gelagapan karena mereka sudah tahu ini out of control ya, bisa merugikan Jokowi 2 kali. Jadi kalau misalkan Jokowi harus jatuh karena isu ini, karena politiknya begitu, Jokowi akan jatuh pada satu malam. Itu bisa kita lihat, misalkan nanti dari segi politiknya sudah tidak ada sudah tidak ada harapan lagi dengan Prabowo, kemudian permasalahan hukumnya karena ini ada di dalam kekuasaan Prabowo, itu bisa dijatuhkan juga. Ini bisa jatuh dalam semalam Jokowi itu gara-gara permasalahan ini. Makanya ini akan panjang. Dan kita melihat ya sudah mah diwadahi oleh KUHP baru, juga oleh politik ini diwadahi supaya panjang, mungkin sampai 2029. Wah, karena buktinya panjang segala macam. Ya, nah kita yang menonton di belakang nih kita doakan ya, mudah-mudahan Tremul itu cepat habis, dan yang bukan Tremul mudah-mudahan diberikan kemudahan senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya masing-masing. Oke. Ini kita akan saksikan Mas Roy dan
Mas Abdul Ghafur Sangaji. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inilah saya sebut daging semua, ya gitu. Ya. Daging semua dan eksklusif. Karena sementara ya. Ntar nanti kan pasti teman-teman juga banyak yang ngambil. Boleh. Ini, Galang ini ya. Pak Abdul Ntar nanti Ghafur kan Sangaji, pasti teman-teman juga baca banyak yang salamnya ngambil. udah mirip kayak saya. Nah, sementara ya. Kayak gitu. Ya, kita ulang lagi nih. Iya, inilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, inilah Nah. saya sebut daging semua, ya gitu. Daging semua dan eksklusif. Karena sementara ya. Ntar nanti kan pasti teman-teman juga banyak yang ngambil. Boleh. Ya langkah update Dalam rangka syiar. Iya, langkah update boleh ambil. RH boleh ambil. Boleh ambil. MM93 boleh ambil. Banyak lah pokoknya ya. Dan AA Guru TI Garut silakan. Ya, ini sahabat kita. Sahabat kita yang luar biasa ya. Dia dari Betul. Garut, Dari Garut tapi dan dia punya konsen untuk mengamati Perkara ini. dinamika hukum di tingkat nasional. dengan luar biasa. Ya, Aduh. gitu. Jadi ini adalah eksklusif sementara di Roy Suryo Official dan Abdul Ghafur Sangaji Official. Nah, Nah, sebentar ya. Terima kasih banyak ya sudah di-mention. Guru TI Garut. Itu T ya, T itu dari. Gak apa-apa, saya mah sedang aja orang bilang TI, gak jadi masalah. Dan banyak yang protes ya, orang yang pengetahuan agamanya itu ya baru belajar sedikit-sedikit udah protes. Kenapa pakai warahmatullahi taala wabarakatuh? Itu salam itu kan assalamualaikum di situ. Kesannya itu kan tambahan ziyadah. Ada assalamualaikum warahmatullahi, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ghufranu. Itu sudah ziyadah kesananya. Nah, di dalam menyebutkan nama Allah itu bisa ditambah dengan ta'ala dan itu sunnah ya. Dalil umum sabbihisma rabbikal a'la. Yang pengetahuannya tertutup ya silahkan. Ini untuk informasi saja, untuk yang tertutup informasi bahwa itu memang demikian adanya ya. Entahlah ya. Baik. Saya mah bingung sama keadaan. Kita mah bingung aja lah pokoknya. Kita terusin aja dulu nih apa yang mau dibicarakan nih. Dan terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kepada Mas Abdul Ghafur dan Mas Kanjeng ya. Kalau saya tuh kalau di WA bilangnya Mas Kanjeng. apa yang ingin kita bahas ini memang daging semua. Ya, tanpa lemak. Padahal saya suka lemak, ya. Nah, banyak banget termul yang kemudian kaget. Ya. Kaget tuh saya jadi ingat dulu ketika di Balai Kota lebih dari 10 tahun yang lalu, Ya, itu ada orang yang kaget. Kaget. Aku tahu itu siapa orang. Ya, udah. Yang di Solo. Ya, gak usah dibahas. Itu ada di Yeru Solo. Tembok Ratapan. Tembok Ratapan. Nah, Siapa yang kenapa? dimaksud itu? Karena kami ya itu melakukan gugatan permohonan. Ya. Permohonan pra peradilan tidak hanya satu, tapi yang kedua. Dan yang kedua itu pun insya Allah sudah akan nanti mulai disidangkan Ya. pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 yang akan datang. Ya, betul. Nah, padahal sebenarnya putusan dari gugatan yang pertama permohonan pra peradilan yang pertama itu baru akan diputus besok. Hari Jam Selasa jam 1. Hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Nah, inilah pengacara pucuk. Pengacara yang lagi dipucuk daun ya, kayak ulat lagi naik daun ya. Kita ingin diskusi ya, apa sebenarnya yang dilakukan? Kenapa kita bukan memanfaatkan, tapi kita menggunakan kebaikan. Ya. Menggunakan kebaikan dari KUHP baru Ya, betul. ya untuk terapkan dalam perkara yang menyangkut saya. Silakan, Mas. Jadi Mas Baik, Roy, sebentar ya. Nah, ini kan manuvernya Mas Roy dengan Mas Abdul Ghafur dengan Mas Refli Harun ini bukan hanya membuat lawan kelabakan, tetapi juga membuat kawan yang punya tendensi tertentu kelabakan juga. Siapa itu? Udin. Udin sedunia. Ya. Kelabakan juga dia. awalnya kan mereka suka menantang. Nah, iya. Peradilan, Mana Bang. berani nggak profit berkali-kali kok cuman profit. Nah, itu makanya kita lakukan sekarang. Kita ajukan, mereka ketar-ketir Mas Roy. Iya, gimana Mereka itu? komen gini, wah menghindari proses peradilan ini. Dulu nggak kan ada. mereka yang ngajak. Iya, gimana? Nggak konsisten Nggak ngawur. konsisten, itu namanya argumentum
contrario. Wah, betul. Jadi apa ya, kontra dalam argumen, jadi nggak sesuai. Nggak sesuai. Ya, itu namanya kalau kemarin persis komentar yang Mas Ages juga sampaikan kepada ahli yang dari pihak termohon waktu itu ya. Pemikirannya tidak konsisten Nah, juga. Sama itu, sama kayak gitu. Ya, gimana Mas Harus Ages? konsisten. Ya, Jadi, ya. Baik, kalau kita itu mengatakan adanya izdiwaj itu ya, jadi melenceng sama dari semua ilmu yang namanya argumen yang tidak konsisten itu sudah salah sedari awalnya. Argumen yang tidak konsisten itu. kita mengajukan pra peradilan ini, Mas Roy, tentu berdasarkan kebutuhan, pertimbangan, dan strategi hukum. Betul, betul. Karena penegakan hukum itu ada strateginya. Iya, iya, iya. Strategi untuk, dan mereka nggak nyangka kita mengambil strategi ini. Itu Betul. karena menurut KUHP yang baru, ya pokok perkara itu harus menunggu selesainya kalau ada pra peradilan. Ya. Itu gunanya sebenarnya bagus tuh, Pak. Ya. Sependek pengetahuan saya, dulu kan sering terjadi ya, ada kasus sudah terlanjur diputus, Ya. ternyata banyak cacat formal yang Yes, terjadi, betul. sehingga terjadi kerugian besar pada korban. Coba kalau korbannya tuh belum dieksekusi, Ya. kan kasus Sengkon dan Karta itu misalnya, menarik itu kan, Sengkong. Saya tahu. ya. Itu kasus pidana yang fenomenal juga. Fenomenal ya, dan itu dulu Dua petani di Bekasi. betul, zaman belum ada pra peradilan yang kemudian ada, tapi kalaupun ada waktu itu di KUHP yang lama, ya kalau saya tidak salah, kalaupun pokok perkara sudah jalan, maka tidak boleh ada prapit. Yes. Dan bahkan ini yang sering terjadi ya, Mas Agas, dulu itu sering menghindari prapit, maka cepet-cepet langsung dilimpahkan. Kadang itu jadi taktiknya jaksa. Betul, betul. Dan itu pernah terjadi pada kasus, kalau nggak Mas Hesto, siapa, Tom Lembong ya, kalau nggak salah itu. Banyak perkara kemudian harus berhenti pra peradilannya karena jaksa mengambil langkah cepat Betul, betul. untuk mendaftarkan cepat-cepat, dan begitu keluar registrasi perkara pidananya, maka otomatis gugur. Pra peradilannya kan. Tapi ternyata pokok perkaranya ketika maju di tengah jalan itu banyak sekali kekacauannya. Ya, Contohnya kemarin yang terjadi pada kasus saya ya, pada kasus kita. Ketika ternyata izin pengadilan negerinya ternyata sudah lewat, sudah tahun lalu, masih zaman pakai KUHP lama. Ya, satu. Bahkan surat penangkapan, perintah penangkapan dan perintah penahanannya juga itu ambigu. Iya, betul. Seperti ya tadi, seperti ambigu. Darmul dari awal bilang mau pra peradilan, begitu kami pra peradilan mereka ketar-ketir. Bingung. Begitu kita jalan di peradilan, bingung juga ahlinya. Itu. Ahlinya mau berat ke kita tapi dia nggak enak sama Ya, kita. ya. Tetapi secara keilmuan hukum dia mengatakan bahwa itu cacat formil, meskipun dia keluar setelah itu dia Persis. kompres Ya. bersama tim dari Polda, Ya. bilang bahwa ya karena tadi saya tertekan aja sama hukumnya gitu. Dan fakta persidangan yang terjadi ya, perkara besok kita tidak tahu apapun putusannya ya, tapi faktanya adalah satu ya, terjadi dari 3 surat itu ya, semuanya ternyata tertulis menggunakan KUHP baru. KUHP baru. Padahal didalilkan Oleh itu kuasa hukum Polda dalam surat jawaban mereka itu menggunakan KUHP lama. Jadi kan ini udah nggak sinkron. Kedua, digunakannya itu tadi ya, izin dari pengadilan negeri setempat ya, Tangerang, yang penetapan pengadilannya itu sudah penetapan pengadilan tahun lalu yang sudah masih zamannya pakai KUHP lama. betul, Dan Mas Roy. tanggalnya pun 13 November itu adalah tanggal ketika dibuat penetapan pengadilan itu untuk mungkin tujuan yang lain. Tujuan mungkin waktu itu ditetapkan tersangka, terus langsung tahan atau menggeledah rumah. Ya, Rupanya tidak dilakukan. tidak dilakukan. Jadi kan suratnya sudah obsolete itu. Kemudian yang ketiga dalam catatan saya adalah Kadaluarsa kali ya, Mas. kadaluarsa. Iya. Banyak banget tuh. Itu bukan juga kadaluarsa. Buaya luarsa. Kalau kadal kan kecil. Ya, ini buaya. Oh, yang gede ya gitu. Soalnya kalau biara agak nanggep. Itu buaya luarsa. Ya itu. Nah, Kalau cuma sehari berarti cicak luarsa. Iya, ada cicak luarsa. kemudian ada juga Mas Ages bahwa ada juga perintah di dalam surat itu adalah langsung diperiksa maksimal 1 kali 24 jam. Ternyata nggak ada pemeriksaan. Nggak ada pemeriksaan, jadi kan palsu. Siapa yang mau diperiksa kan? Makanya palsu. Nah, Karena gini, pemeriksaan itu dalam rangka untuk melengkapi berkas. betul. Lah berkasnya sudah selesai. Berkasnya udah P21. Dan yang paling fatal adalah ahli yang mereka hadirkan oleh termohon, yaitu Pak Aristo Panggaribuan, itu malah menyatakan bahwa surat-surat ini atau berkas ini cacat formil itu yang itu gini Mas. Itulah kenapa di rezim KUHP yang baru
Undang-Undang 20 tahun 2025, Betul? ada beberapa hal yang diperkuat. Ya. Selain pengakuan terhadap hak-hak tersangka, juga adalah penguatan terhadap lembaga pra-peradilan. Ya. Karena dahulu di KUHP yang lama, KUHP yang lama ini kan Undang-Undang 8 tahun 1981. Betul. Ya. Menggantikan HIR. Itu yang zaman Belanda. Ya, ini namanya hukum acara zaman Hindia Belanda. Iya, ini surveillance gitu. Ya, itu banyak sekali itu. Istilah-istilah yang parah itu. Ya. Dan dulu adalah memang undang-undang zaman Belanda itu dulu dibuat oleh penjajah Belanda untuk mengadili para pribumi. Jadi mengadili para pribumi sehingga memang kejam, jahat, betul, gitu loh. betul, itu ya. Jadi di HIR zaman dulu itu memang belum dikenal lembaga pra-peradilan. Betul. Begitu kita merdeka dan kita mengadopsi KUHP yang KUHP baru ya? setelah era kemerdekaan, Undang-Undang 8 tahun 1981 zaman Pak Harto, baru diperkenalkan lembaga pra-peradilan. Tetapi lembaga pra-peradilan saat itu belum terlalu kuat. Iya, masih karena bisa nanggung-nanggung. dipotong oleh Pokok perkara. Ketika mendaftar pokok perkara. Betul. Makanya lembaga pra-peradilan tidak terlalu kuat. Begitu masuk ke KUHP baru, ini pembuat undang-undang menyadari KUHP nasional nih istilahnya. Menyadari bahwa ini kalau lembaga pra-peradilan kita kasih seperti Undang-Undang 1981 ini, wah nggak ada manfaatnya di pra-peradilan. Maka dirombaklah, direformasi. Dan ini yang mana si Rifai nggak update kemarin ya, dikasih paham seperti itu, tetap aja ngomongnya, oh ini harus ada kepastian hukum, harus ada putusan sela dari hakim dan sebagainya. Alah pret ya. Si apa namanya? Si Termul itu. Tujuan hukuman sekarang, peradilan sekarang bukan untuk menghukum. Bukan, tapi untuk merestorasi keadaan. Ya, itulah beda makanya. Beda. Jadi nuansa penegakan hukum dalam hukum pidana nasional yang baru ini, Mas Roy, bukan orientasinya adalah mengirim orang ke penjara. Tidak ya. Tetapi lebih kepada balancing antara perbuatan dengan hukuman. Kalaupun orang melakukan kesalahan, akan dilihat juga kesalahannya seberapa apa. Makanya begini, ada asas proporsionalitas. Kalau orang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, apa ia harus ditangkap seperti diperlakukan seperti tindak pidana teroris? Enggak lah. Itu namanya nggak proporsional, makanya. Oleh karena itu, adanya lembaga pra-peradilan ini untuk melakukan check and balance, melakukan pengawasan, melakukan kontrol, supaya prinsip penegakan hukum itu sesuai dengan semangat KUHP yang baru. Kemudian juga tidak ada pelanggaran hak-hak tersangka. Kemudian juga tidak ada penyeludupan hukum. Betul. Nah, itu yang biasa akan menjadi hal dalam pra-peradilan, Mas Roy. Gambar besarnya, kalau boleh saya sampaikan begini, Mas. Kita ini adalah mungkin kasus quote and quote ya. Saya tidak. Bisa juga perdana juga, Mas. Betul, Roy. Makanya dalam hal kita melaksanakan pra-peradilan. Betul, pra-peradilan dan pelaksanaan KUHP dan KUHP yang baru. Kita ini menjadi contoh ya, kalau istilahnya kedokteran itu probandus. Jadi korban pertama. Ini MKes. Ini MKes ya, istilah MKes yang benar. Asli UGM. Ya, dokternya juga asli. Ya, ada yang sekarang lagi mau ngawur aja. Ya, istilahnya gini. Jadi kita ini adalah sekarang sedang melaksanakan KUHP dan KUHP yang baru. Ya. Nah, kalau terjadi kesalahan, itu akan jadi presiden atau bahkan jurisprudensi untuk kasus-kasus berikutnya. Makanya jangan sampai salah. Kami, saya terutama, rela menjadi quote and quote korban dari berlakunya KUHP atau KUHP yang baru ini. Tapi kita tentu saja pakai teknik strategik. Kita harus smart, kita cerdas untuk memanfaatkan ini. Makanya nanti kalau ini kita lakukan, itu akan menjadi presiden atau bahkan jurisprudensi bagi yang lain. Sehingga satu, tidak ada lagi bentar ini kameramen gimana, woi kameramen. Penangkapan secara sewenang-wenang. Ya, seperti yang saya alami. Benar, sekali lagi saya ulangi. Itu mirip kayak film pengkhianatan G30S. Dan benar kata Mas AGS kemarin ya. Memang tidak semuanya kita putar karena itu atas saran dari hakim tunggal gitu ya. Bahkan di detik-detik di mana mereka masuk itu, Mas Roy, seperti yang Mas Roy gambarkan itu, itu hakim larang. Betul. Semua live streaming matikan. Termasuk juga detik-detik ini jangan disebarluaskan. Kan? Betul. Jadi memang publik awalnya sempat kita preview ya kepada panitera dan sebagainya dipilih. Kemudian ketika nampak kamar tidur itu dan kemudian nampak ada tempat tidur, ibu ya, kamarnya ibu ke petugas. Itu kita tidak boleh untuk menyiarkan. Jadi makanya kita hormati. Maka kalau ada orang yang mengatakan ya para termul terutama, mana pengkhianatan, kan Roy Suryo nggak mati, enak aja.
Ya gitu lah, kalau mati yang PKI beneran gitu loh yang datang. Kan ini yang datang lah petugas yang berperilaku ya seolah-olah seperti film G30S gitu Ada loh. yang melakukan itu kan juga Cakrabirawa kan. Betul, Juga, kan? iya. Jadi kan Iya. makanya tuh moga-moga saya lah korban terakhir Iya. dari penangkapan yang brutal itu ya, dan moga-moga itu nggak terjadi. Oke, Dan Amin. tindak pidananya ringan kok. betul makanya. Iya, dipiring ini. Kalau teroris, Kalau teroris ya boleh. atau saya membunuh, atau misalnya narkoboy. Atau pelaku pembunuhan berencana dengan banyak korban. Nah, Itu boleh. yang narkoboy aja bisa selamat kok, Iya. ketangkap di PIK diselamatkan ke Semarang. Lah orang Siapa itu ya? Yang ketangkap di Mas PIK Roy. diselamatkan di Semarang siapa? Tulis di kolom komentar ya. Bentar, Yang kemarin kan ada polisi yang kita sangat saya ya sangat bersedih hati, ada polisi yang wafat di Kalimantan kalau tidak salah ya, waktu menggerebek narkoba itu. Lah kok itu tidak dilengkapi persenjataan lengkap begitu? Kenapa? Ini kan jadi aneh ya, orang mau gerebek narkoba tapi sepertinya humanis sekali. Tapi mau menangkap Roy Suryo kok bengi sekali. Kan masa Polda Metro tidak memakai apa yang dilakukan oleh di Kalimantan. Jadi saya kemarin mendengar ya yang di Kalimantan itu ada operasi undercover dulu tuh. Ada operasi ya, undercover itu apa ya? Masa di bawah selimut. Ya, ada operasi terselubung. Nah, di dalam operasi terselubung itu atau di dalam penggerebekan setelah operasi terselubung itu terjadilah hal yang sangat disayangkan ya. Kepolisian 3 orang loh. 3 orang. Nah, itu kan dalam pengertian apa? Berarti persiapan untuk melaksanakan penangkapan atau penggerebekan atau tangkap tangan itu kan tidak sempurna, karena mungkin di dalam pikirannya polisi yang ada di Kalimantan itu ini harus harus diurus dengan humanis, tapi ternyata penjahatnya bengis. Akhirnya terjadilah hal yang disayangkan itu. Lah kok masa terbalik sekarang, Roy Suryo udah kayak nangkep teroris aja ya. Ini yang memang disayangkan Polda Metro itu, aduh. Ya, acak-acakan. ngantuk itu loh. Ya, narkoboy yang ngantuk itu. Ya, iya oke. Orang meneliti ijazah, masa Merah-merah. diperlakukan seperti tindak pidana teroris gitu. Itu Itulah ngawur. yang nggak manusiawi. Ya, Itulah yang kemudian kita koreksi lewat pra peradilan. persis. Supaya hal-hal seperti itu tidak lagi terjadi ke Ya. depan. Oke Mas Roy. Ya, dan itu gini, pra peradilan yang pertama. sebelum ke kedua ya, kita pengen segera ke kedua. Tapi daging satu lagi, ya, ini agar menjadi catatan, agar tidak ada orang yang sekali lagi saya sebut penyusup, ya, nyelonong, kucur datang. Suhadi. Saya sebagai kuasa dari termohon ikut termohon atau turut termohon, karena dia ternyata yakin kalau dia boleh masuk itu karena dia lihat ada nama kliennya di situ, kan ada nama Joko Widodo, ada kemudian nama Ade Kurniawan, Ya. ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sweken. Nah, dia konon itu mengaku ini si CS ini ya, pengacara yang kalau kata Pak Ugro udah pikun. Nah, padahal belum tua-tua banget ya. CS, kamu dikatain Pak Ugro udah pikun. Dan, Ya, dan dia nggak update layaknya pop yang baru. disetrum. iya, Biasanya pop lama. makanya dia melihat ada nama kliennya, kemudian dia merasa masuk. Ya, ngacung ini, interupsi. Nah, hakimnya sangat baik. Ada interupsi dikira Kira acara interupsi tipis. oh iya TV sebelah. Lah kalau itu anunya hakim tunggalnya Ayah Nufus namanya. Nah, jadi dia Bahaya. maju kemudian ya kan hakim itu terlalu baik gitu. Malah kata Pak Ugro harusnya pihak keamanan langsung nyetrum. Iya. Ya siapa tahu dia bawa bahan meledak. Betul. Ya kan berbahaya. Dan ternyata setelah ditanya, Anda termohon, bukan? Turut termohon, kan yang termohon tuh hanya Polda Metro Jaya. Turut termohon adalah kejaksaan. Dia bukan. Jadi kalau dia turut termohon harusnya duduk di samping para jaksa dari awal di depan. Ya. Nggak kemudian usuk. Sekali lagi penyusup ya, CS itu nggak ngaku. Ya, pikun kalau kata Pak Ugro. Oke lah. Ya. Jadi supaya nggak ada orang yang berperilaku konyol. Nggak Mas Roy, dan Seperti harus saya CS. clearkan juga Iya, iya. karena saya ada dalam peristiwa itu. Betul. Saya satu-satunya pengacara dari tim kita Ya, yang maju depan, ke depan. betul, ya, Begitu melihat. seseorang yang namanya CS itu Ya. maju ke depan, dan hakim langsung nanya, Pak, mohon maaf Pak, Bapak kepentingannya apa Pak? Nah. Oh, saya mau mendaftarkan diri untuk termohon intervensi. Berarti Bapak. baru daftar. Baru memohonkan. Memohonkan di depan hakim. Harus memohonkan di depan hakim. Daftarnya kan harusnya ke PTSP. Terus hakim bilang begini, Pak, mohon maaf Pak, ini bukan hukum acara perdata Pak. Ini bukan gugatan perdata. Bapak silakan duduk ya. Emang dia Silakan sirku duduk. Suhadi kemarin itu. Ada Adi, ada parah.
parah. Saya cuma ketawa-ketawa aja, Ya, Pak. kita ketawa. Saya pun yang nggak ngerti hukum aja ketawa kok. Itu apalagi dia tuh gayanya kalau di gayanya kalau di depan Gayanya. ketika di podcast itu ya repot gitu loh. Ya, waduh. Terus ada pertanyaan bagus nih. Apa benar Mas Roy memecat Prof. Refli Harun karena podcast di Madilog sebelum Mas Roy melarang? Oh enggak. Saya tidak ada pelarang-pelarangan. Kita semua terbuka. Ya, baik dengan Mas Refli, apalagi Mas Refli ya. Iya. Bang Refli dengan teman-teman yang ada di Taka, semua itu masih kita bersama. baik. Semua masih bersama. Semua masih bersama. Saya juga kemarin ketemu ya dengan Kiai Langitannya Taka, 5 orang yang saya anggap senior. Itu insya Allah sudah clear semuanya. Bahkan Pak Petrus Celestinus kan juga sudah menyampaikan juga selaku kuasa hukum saya di salah satu TV. Ya, jadi clear aja. Nggak ada lah pecat memecat ya, nggak ada ya. Enak aja. Itu glorifikasi dari kubu termul aja. Termul juga sekarang mengglorifikasi. Katanya itu lagi-lagi itu si Aswan itu, Andi Aswan itu lagi-lagi bilang, oh sudah ditolak. Emangnya kamu udah lihat sudah lihat putusan dari PN Jakarta Waduh. Selatan? Inilah gaya mereka, Mas Roy. Iya, udah bilang. Dulu sebelum penangkapan penahanan, dia ngaku sendiri di hadapan saya di salah satu stasiun sudah TV, baca gitu sudah ya? ngelihat surat perintah penahanan. Ini katanya udah tahu. Wah, ini kalau kayak begini rusak Ya. peradilan kita. Betul, Bahkan rusak ini turut peradilan. mempengaruhi seorang yang katanya Ini kalau benar-benar terjadi kayak begitu, Parah. berarti ya mafia, betul, mafia Mafia peradilan. ini. Dan ini sudah diglorifikasi oleh yang ngaku-ngaku profesor dalam dunia profesor tapi pendeta atau apa gitu ya, yang namanya Simon K. Bukan Simon K sebenarnya, tapi kalau Mon K itu tahulah kita ya. Itu bahkan dia udah percaya kalau ini sudah ditolak, kan parah. Oke lah, kita nggak usah Simon bicara Kay. masa lalu. Mas Roy Suryo itu kalau sindir-sindir orang itu kok enak ya, Simon Kay. Si nyemor. Kita bicara untuk hari Jumat besok. Ya, strateginya apa? Kenapa kita mengajukan lagi pra peradilan yang kedua? kenapa kita mengajukan pra peradilan kedua? Ya. Objeknya berbeda. Nah, itu. Yang tidak boleh itu, Mas Roy, adalah kita mengajukan sesuatu yang pernah kita ajukan ditolak atau kita ajukan lagi. Loh, kalau itu namanya nebis in idem. kalau ditolak memang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau tidak diterima, Itu boleh. beda. Jadi bahasa Beda kan hukumnya ya? beda. Ya. Bahasa hukumnya beda. Amarnya beda. Betul. NO ya, need of akhlak. Need on fungry fair class. Akhlak lah ini asli ini ya. Itu. Nah, itu pucuk. adalah masih boleh diajukan lagi. Boleh. Cara pucuk. Ya, asal tidak ditolak. Itu cacat, itu lebih kepada aspek Bukan ada yang kurang. Formilnya Nah, ada. itu NO ya. Nah, maksudnya yo asli. Kalau kita NO apa? No. NO apa? No. Aduh, Masya Allah. Ini mudah-mudahan lancar-lancar ya. Ini rakyat-rakyat biasa tuh ya ngelawan mantan presiden, ayahnya wakil presiden. Ya, kita sebagai rakyat harusnya, meskipun Anda pendukung Jokowi begitu ya. Sekarang Jokowi yang sekarang itu udah bukan Jokowi yang dulu, udah bukan anak bantaran sungai lagi. Jokowi yang sekarang tuh udah mau jadi raja. Anda kalau konsisten mau mau membela rakyat kecil, ini sekarang waktunya membelanya Mas Roy, ya Dokter Tifa dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya adapun si Udin, si Udin nanti aja lah kita bahas ya. Mudah-mudahan itu pada akur saja dulu. Cuman si Udin kemarin setelah Bang Refli Harun bikin podcast di Madilog, malah bikin ulah lagi. Emang begitu. Tapi ya sudahlah, biarin aja ya. Demikian, mudah-mudahan Termul cepat binasa dari muka bumi ini. Untuk Anda yang bukan Termul, sehat-sehat ya. Semoga dimudahkan segala urusannya fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.